Ketika wanita itu kembali, Lin Ronan baru saja selesai minum secangkir kopi. "Nona, ada apa?" Lin Ronan bertanya dengan santai. "Tidak masalah. Gu setuju. Kamu bisa membawa pengawalmu ke lembah." "Hebat." Lin Ronan tampak bahagia. "Karena sudah dibahas, belum terlambat, Junior Sister Lin. Mari kita kembali ke lembah sekarang," kata wanita itu. Sekarang Lin Ronan terkejut. "Apa? Mungkinkah kamu berencana untuk kembali ke Yanjing untuk bertemu keluargamu dulu?" Wanita itu bertanya kembali. "Ini, aku tidak bermaksud itu. Ya, ayo berangkat sekarang." Lin Ronan mengangguk. Rombongan segera berangkat dari kota Biangsan dan langsung menuju Hungnyangu. Lembah Hungnyangu terletak di barat daya Cina, dekat dengan provinsi Guiyun. Ada banyak etnis minoritas di sini. Medannya kompleks. Ada banyak gunung dan gunung. Dan ada beberapa daerah yang tidak berpenghuni. Setelah semua orang tiba di provinsi Guiyun dengan pesawat, akan ada mobil khusus dari Hungnyangu untuk menjemput mereka. Di Bantle merah, Lin Ronan memandang keluar jendela dengan gelisah. Tangan kecilnya melilit pakaiannya tanpa sadar, merasa sangat gugup. Pengawalnya, Damar, duduk di sebelahnya seperti patung tidak bergerak, menatap lurus ke depan. Wanita itu duduk di kursi penumpang. Dia mengambil sebungkus rokok dan menyerahkannya kepada Lin Ronan. Lin Ronan ragu-ragu tetapi tidak menjawab. Wanita itu menjaga dirinya sendiri. "Saudari muda Lin, kamu tampak gugup." "Ada sedikit. Jangan terlalu gugup. Kakak senior dan junior di lembah sangat baik. Dan dosen juga sangat santai. Saya jamin setelah kamu memasuki lembah, kamu akan jatuh cinta dengan tempat ini. Sungguh, haha, itu benar-benar menantikannya." Lin Ronan tersenyum. Berusaha membuat dirinya tampak alami, tetapi sulit untuk melakukannya. Lagi pula ketika dia berpikir bahwa orang-orang ini mungkin adalah pembunuh tuannya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. "Ngomong-ngomong, Junior Sister Lin, siapa orang ini? Mengapa kamu harus membawanya?" Pada saat ini wanita itu membuka mulutnya lagi dan mengajukan pertanyaan kunci. Lin Ronan tertegun sejenak, lalu tersenyum. Dia hanya pengawal yang aku sewa. Dia bisa melarikan diri dengan aman dari keluarga Lin kali ini. Jika dia ada di sini, aku tidak takut apapun dan berani pergi kemanapun. Jadi begitu, dia dari perusahaan keamanan. Ya, itu milik perusahaan keamanan Xinghu. Dia adalah prajurit terkuat di perusahaan ini. Nama kode Kilin. Tidak murah untuk mempekerjakannya. Kirin. Wanita itu menatap Damar dengan hati-hati. "Nona, halo." Damar melepas kacamatanya dan mengulurkan tangannya ke wanita itu. Saat dia melepas kacamatanya, wanita itu tercengang. Dia menatap Damar dengan tak percaya, seolah dia terobsesi. Pada saat ini, Damar secara alami tidak memiliki wajah yang sama seperti sebelumnya. Dia menggunakan jarum perak untuk mengubah penampilannya. Namun saat ini penampilannya lebih tampan, lebih seram, dan lebih mendebarkan dari sebelumnya. Jika dikatakan bahwa wajah marah adalah bencana, tingkat ketampanannya saat ini takut akan mendekati tingkat wajah biru. Inilah yang dilakukan Damar dengan sengaja. Bagaimanapun Hungnyangu adalah seorang wanita. Dengan penampilan yang bagus akan jauh lebih nyaman untuk melakukan sesuatu. Kakak senior. Lin Ronan memanggil beberapa kali, tetapi wanita itu tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Sampai saat itu, kriuk kendaraan yang bergerak tiba-tiba bergoyang dan membangunkan wanita itu. Apa yang terjadi? Wanita itu berteriak marah pada pengemudi wanita di kursi pengemudi. "Maaf kakak senior, saya sedikit terganggu, saya minta maaf." Pengemudi wanita itu buru-buru meminta maaf, tetapi dari waktu ke waktu dia melihat ke spion dari sudut matanya membidik wajah Damar. Jelas gangguannya tidak disengaja. Wanita itu memelototinya dengan dingin, lalu mengambil 2 napas dalam-dalam,
berjabat tangan dengan Damar dan dengan tenang berkata, "Tidak heran Junior Sister Lin meminta untuk membawamu ke lembah sekarang. Sepertinya kamu benar-benar tidak mudah. Nona terlalu dibesar-besarkan. Dengar, jika kamu memasuki lembah, kamu harus mengenakan kacamata hitam untukku. Jangan melepaskannya dengan mudah, mengerti?" kata wanita itu dengan dingin. Dia tidak ingin teman sekelas Hong Nyangu terpengaruh oleh pria iblis ini. "Jangan khawatir, Nona. Kakak ada di sini." Pada saat ini, kecepatan kendaraan sangat melambat dan mengemudi. Wanita itu menoleh dan berkata tiba-tiba. Hati Lin Ronan dan Damar bergetar. Dan ketika mereka melihat ke depan, mereka melihat mobil diparkir di dataran. "Ini Hong Nyangu, mengapa saya tidak bisa melihat lembah?" Lin Ronan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah wilayah Hong Nyanguku. Mulai sekarang siapapun yang melangkah ke ranah Hong Nyangu, bahkan seekor semut atau seekor lalat akan dipantau oleh orang-orang Hong Nyanguku." Wanita itu berkata, turun dari mobil, mengeluarkan token dari saku jaketnya dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, suara wanita acuh tak acuh keluar. "Lolos. Terima kasih saudara." Wanita itu mengepalkan tinjunya di udara dan kembali ke mobil. Mobil mulai. "Setelah berkendara seperti ini selama setengah jam, kami akhirnya berhenti di ujung daratan, di depan Taniguchi yang besar. Hong Nyangu kami datang." Setelah keluar dari mobil, seorang murid perempuan dengan gaun merah muda segera datang. "Kakak senior," teriak murid perempuan itu dengan hormat. "Baiklah, bawa suster muda Lin Ronan ke kolam suci untuk segera dibaptis," kata wanita itu. "Oke, Suster Junior Lin, silahkan lewat sini." Lin Ronan segera mengikuti murid perempuan itu ke dalam. Damar juga mengikuti. Murid perempuan itu segera menghentikannya dan berteriak keras. Di lembah Hongyan, pria dilarang keras masuk. Damar sedikit mengeringit dan menatap wanita itu. "Biarkan dia masuk, dosen sudah setuju dan dia akan menemani Junior Sister Lin untuk masuk," kata wanita ini. "Kakak, ini tidak masalah, aku hanya akan menemani Junior Sister Lin ke persidangan. Setelah persidangan selesai akan ada pengaturan di lembah." Wanita itu merendahkan suaranya dan mengedipkan mata pada murid perempuan itu. Murid perempuan itu sepertinya memahami sesuatu dan berhenti berbicara. Beberapa orang memasuki lembah dan berjalan di sepanjang jalan lembah yang sempit. Burung dan bunga harum di lembah Hongyan dan ada banyak dekorasi indah yang tergantung di dinding lembah kedua sisi. Bagaimanapun, ini adalah tempat tinggal sekelompok wanita, tertata dengan baik dan sangat menyegarkan. Bahkan bunga dan rerumputan ditanam dan dipangkas dengan cara yang cerdik. Setelah berjalan di sepanjang Taniguchi selama sekitar 10 menit, saya melihat dua jalan bercabang. Salah satunya diturunkan ke atas menuju puncak pendek di sebelah Hong Nyangu. Beberapa orang langsung memasuki puncak pendek dan mereka bisa melihat mata air panas alami di tengah gunung. Ada banyak orang di Hong Nyangu yang berdiri di sekitar sumber panas. Semua orang tampak serius dan serius. Murid perempuan itu membawa Damar dan Lin Ronan ke sumber air panas dan berkata, "Kalian menunggu di sini." "Oke." Lin Ronan mengangguk. Damar melihat sekeliling, melihat segala sesuatu di Hong Nyangu. Dengan cara ini dia tidak bisa melihat jejak mekanisme sama sekali. Jika berita yang didengar Mahai dari Feng Qingyu itu benar, lalu di mana organ-organ Hong Nyangu Taniguchi disembunyikan? Apakah tempat seperti ini di mana burung dan bunga seperti surga benar-benar menyembunyikan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya? Sama seperti Damar dalam pikirannya, semburan langkah kaki terdengar. Kemudian saya melihat murid perempuan sebelumnya memimpin sekelompok besar gadis muda ke sumber air panas. Gadis-gadis itu semua bersemangat dan gembira, mengobrol di sepanjang jalan. Lin Ronan sedikit terkejut. Damar melirik gadis-gadis ini dan menemukan bahwa setiap gadis mengenakan pakaian yang sangat mewah. Jelas bahwa latar belakang mereka sangat luar biasa. Siapa orang-orang ini? Lin Ronan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mereka adalah saudari junior yang akan bergabung denganku di Hong Nyangu, seperti Suster Junior Lin. Tolong jangan keberatan. Murid perempuan itu tertawa.
Oh, apakah kamu Hongyan merekrut begitu banyak orang setiap tahun? Tidak setiap tahun, tapi setiap minggu. Setiap mingguan berapa banyak orang di Hongyangu, kata Lin Ronan kaget. Kerumunan berkumpul di sekitar mata air panas masing-masing, sama bingungnya dengan Lin Ronan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tapi yang membuat mereka berdiskusi lebih intens adalah Damar di sebelah Lin Ronan. Bagaimana bisa ada seorang pria? Bukankah kamu mengatakan Hongyangu tidak merekrut laki-laki? Apa yang dilakukan orang ini? Ngomong-ngomong, pria ini sangat tampan. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa dia setelah melepas kacamata hitamnya. Dia pasti tampan. Beberapa gadis tersipu dan menatap Damar diam-diam. Pada saat ini, seorang wanita dengan pakaian kuning berjalan ke area pemandian air panas dan kemudian duduk dengan tenang di kursi di depan area pemandian air panas. Memejamkan mata dan beristirahat. Hus-husan. Damar mengenali wanita itu, tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Pada saat yang sama, sekelompok murid Hongyangu lainnya datang. Kepalanya adalah seorang wanita berambut pendek. Dia bertepuk tangan dan berteriak, "Oke semuanya, saudari junior, diam-diam." Orang-orang segera menjadi tenang. Tetapi kegembiraan di mata semua orang tidak dapat ditahan. "Saudara perempuan magang saya, nama saya Zhao. Kamu harus melihat saya atau pertama kalinya. Sekarang saya akan bertanggung jawab atas penilaian kamu. Hanya mereka yang lolos penilaian yang dapat secara resmi bergabung dengan Hongyangu saya," kata Zhao. "Kakak senior Zhao, kami akan melakukan yang terbaik. Aku pasti akan lulus ujian," semua orang berkata dengan semangat. "Kalian semua berasal dari berbagai keluarga dan kalian masing-masing memiliki kondisi unik. Kami Hongyangu memilihmu karena standar penilaian gabunganmu, jadi aku yakin kalian semua harus lolos." Zhao menyipitkan mata dan tersenyum. "Oke, mari kita mulai penilaiannya. Sekarang tolong bentuk tim yang baik, masuk ke sumber air panas secara tertib, dan berjalan dari ujung selatan sumber air panas ke ujung utara. Mereka yang bisa berjalan dengan lancar bisa menjadi murid resmi saya di Hongyangu." Sesederhana itu, orang-orang menganggapnya luar biasa. "Ya, sesederhana itu. Kamu bisa mulai," kata Zhao sambil tersenyum. Begitu gadis-gadis ini mendengarnya, seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah. Betapa sulitnya tes yang mereka pikir akan terjadi. Gadis di depan melompat ke mata air panas tanpa ragu-ragu dan berjalan maju dengan mata air panas. Segera dia berjalan hampir 5 atau 6 meter. Semua orang di pantai tersenyum. Bisakah sesuatu yang begitu sederhana disebut penilaian? Penilaian Hongyangu ini terlalu main-main, bukan? Setiap orang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Namun Damar merasa ada yang tidak beres. Dia menatap mata air panas, merasa aneh, dan juga menatap gadis itu hati-hati. Entah kenapa menggantung di udara. Hongyangu ini benar-benar membosankan. Buang-buang waktu untuk melanggar penilaian. Keluh Lin Ronan. "Ada yang salah." Damar tiba-tiba berbisik. "Ada apa?" Lin Ronan bertanya ke samping. Damar terdiam. Lin Ronan tercemberut, terlalu malas untuk bertanya lagi. Tetapi ketika dia melihat gadis di mata air panas, dia menemukan bahwa gadis itu benar-benar berhenti di tengah mata air panas dan tidak bergerak maju. "Apa yang salah? Nona, mengapa kamu tidak pergi? Apa yang terjadi? Mungkinkah kakimu kram?" Gadis-gadis di pantai berteriak, tapi gadis di mata air itu menutup telinga dan mempertahankan posturnya, tidak bergerak. Angin bertiup dan tubuh gadis itu tiba-tiba miring, dan kemudian dengan bunyi gedebuk dia jatuh ke mata air panas. Dan kemudian perlahan melayang di permukaan air panas. "Mati." "Apa?" Semua gadis berteriak. Mata Lin Ronan melebar menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Begitulah. Wajah Damar juga menjadi dingin. "Kakak Damar, Lin, ada apa?" "Ada apa dengan gadis itu?" Lin Ronan sangat ketakutan sehingga dia hampir menangis dan buru-buru bertanya. "Air panas ini adalah air yang mengancam jiwa. Jangan turun, kalau tidak, kau pasti akan mati," Damar berkata dengan suara serak. "Air mematikan." Lin Ronan tercengang. Dia baru saja mendengar murid perempuan Hongyangu mengatakan bahwa ini adalah air suci. Apakah air ini beracun? Tidak ada racun di dalam air. Tetapi ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada racun di dalam air ini. Terus terang,
Air ini memiliki efek erosi yang serius pada tubuh manusia. Damar berkata dengan sungguh-sungguh, apakah sama dengan asam sulfat? Itu tidak benar. Itu tidak akan melukai permukaan orang, tetapi zat tertentu yang terkandung di dalamnya dapat menembus kulit melalui jalan organ dan masuk ke orang dalam orang. Zat ini bukan racun, tetapi lebih menakutkan daripada racun karena itu akan secara paksa mengubah beberapa struktur fungsional tubuh manusia, seperti tendon pembuluh darah atau organ dalam. Katakanlah rendu, dua merindian itu akan terbuka keras untuk kamu dan dentian dan lain-lain. Itu akan mengembun dengan keras untuk kamu. Jika itu adalah bakat orang luar biasa membuka meridian kedua rendu atau dentian yang mengembun dengan keras, itu masih dapat diterima. Tetapi jika kamu berubah menjadi orang biasa, kamu hanya akan berakhir dengan pembuluh darah yang pecah di seluruh tubuh kamu, menghancurkan internal kamu, organ dan sekarat. Damar berkata dengan suara rendah. Kulit kepala Lin Ronan mati rasa, sangat ketakutan sehingga jiwanya melayang keluar. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Damar. Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu adalah murid Hung Yangu setelah melewati air kolam suci ini? Itu karena hanya mereka yang telah berjalan melewati air kolam suci ini dan masih hidup adalah orang yang sombong yang diinginkan Hung Yangu. Mereka yang gagal lolos semuanya tidak memenuhi syarat, tidak dapat membuka dua pembuluh darah Ren dan Du, tidak dapat memadatkan dentian, dan tidak dapat menjadi jenius. Orang seperti itu Hung Yangu tidak mau. Jadi jika dia mati, dia akan mati. Setelah gadis itu meninggal, murid Hung Yangu di sebelahnya segera menyelinap ke dalam air dan membawa tubuh pergi. Semua orang di pantai menatap kosong dan semua orang terlalu takut untuk berbicara. Jangan khawatir semuanya, adik perempuan yang baru saja pingsan, dia belum mati. Mulai sekarang yang berikutnya, Zhao berkata dengan keras. Bukankah dia sudah mati? Tapi aku jelas merasakan napasnya hilang, seseorang berkata dengan wajah pucat. Sisanya tetap diam dan tidak ada yang berani masuk ke air lagi. Apa yang kamu lakukan? Zhao menjadi marah dan minum dengan marah. Saya katakan ini adalah air suci lembah Hongyangan saya yang disebut Sub Reborn. Selama kamu dapat lolos tes air suci ini, kamu dapat dengan aman berjalan dari ujung selatan ke ujung utara. Maka kamu tidak hanya akan berhasil menjadi murid resmi saya di Hongyangu, tetapi juga mendapatkan manfaat dari kelahiran kembali dan bakat yang ditingkatkan. Air suci ini bukankah sesuatu yang orang biasa dapat rendam? Ini beberapa orang ragu-ragu. Apa mungkinkah kami tidak percaya padaku? Atau apakah kamu tidak percaya diri? Zhao mendengus dingin. Kakak perempuan, apakah adik perempuan itu benar-benar pingsan? Bolehkah aku berbohong padamu? Kalau begitu ya aku akan mencoba. Gadis pemberani lainnya ragu-ragu dan memilih untuk masuk ke dalam air. Sisanya menatapnya. Gadis itu tampak gugup tetapi juga punya ide. Begitu dia keluar dari air, dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju ujung utara dengan mata tertutup. Kecepatannya sangat cepat dan gadis itu juga seorang trainer dan dia memiliki beberapa keterampilan. Jadi dia berlari di tengah air suci dalam waktu singkat. Tapi saat ini, gadis itu tiba-tiba menjerit dan kemudian jatuh ke kolam. Semua orang terkejut. Namun gadis itu sepertinya tidak bisa berdiri. Tangannya berkibar di kolam dengan sekuat tenaga. Dan pada saat yang sama, semburan jeritan keluar dari mulutnya. Tolong aku sakit. Aku sekarat karena kesakitan. Kakak senior, bantu aku tidak mau ikut berendam di air pecah ini. Bantu aku berdiri, aku akan mati. Membantu, gadis itu berteriak dengan keras. Setiap suara sangat menyedihkan, tapi murid-murid Hung Yangu di kedua sisi tidak berekspresi, seolah-olah mereka tidak mendengar teriakan minta tolong gadis itu. Gadis itu putus asa dan langsung tangisan dan perjuangannya juga lemah. Dan tidak seperti gadis sebelumnya, wajah gadis itu memerah dan segera bertahap bahkan 7 lubang berdarah yang sangat menakutkan dan air kolam diwarnai merah olehnya.
Kakak perempuan, dia sepertinya sekarat, cepat dan bawa dia. Seseorang tidak tahan dan segera angkat bicara. Diam, Zhao memarahi. Di samping kolam suci, kebisingan sangat dilarang. Siapapun yang berani membuat keributan lagi akan dihukum berat. Ketika gadis-gadis ini mendengarkan wajah cantik, mereka membiru karena ketakutan dan mereka tidak berani mengeluarkan suara. Setelah sekitar 3 atau 4 detik, air kolam menjadi tenang. Gadis itu berhenti meronta dan berteriak. Seluruh orang itu mengambang di air kolam dan tidak ada gerakan. Koma, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini tidak ada yang percaya bahwa gadis itu dalam keadaan koma sama sekali. Dia meninggal. Wah, murid-murid Hong Yangu di kedua sisi menyelamatkan tubuh gadis itu. Zhao Ye berteriak lagi. Selanjutnya, begitu kata-kata ini keluar, semua gadis mundur tanpa sadar, di mana ada orang yang berani pergi. Tapi begitu mereka melangkah mundur, beberapa pedang tajam tiba-tiba ditarik dari belakang dan menempel di punggung mereka. Ini gadis-gadis itu terkejut. Ketika kamu sampai di sini, kamu tidak punya pilihan. Entah kamu akan dilahirkan kembali atau kamu akan dieksekusi sesuai dengan aturan Hong Yanguku. Kamu pilih sendiri. Zhao tersenyum. Kata-kata Zhao membuat gadis-gadis itu sangat putus asa. Mereka terpojok dan didorong ke tepi tebing. Kakak Zhao, saya tidak mengikuti ujian. Saya ingin pulang. Saya tidak diizinkan memasuki lembah Hongyan ini. Bisakah kamu membiarkan saya kembali sekarang? Seorang gadis menangis dan menangis. Itu tidak baik. Ketika kamu datang ke sini, kamu harus melalui sub kelahiran kembali. Selain itu, Hongyanku adalah tempat kamu bisa masuk dan pergi kapan saja kamu mau. Apa pendapatmu tentang Hong Yanguku kita? Dengar, berikan padaku. Turun satu persatu. Siapapun yang tidak berani, aku akan membunuh siapapun. Zhao berteriak dengan keras. Sudah kubilang, Tuan Lembah telah memberiku kekuatan untuk membunuh. Selesai. Menabrak. Murid-murid Hong Yangu di kedua sisi semua mengeluarkan pedang-pedangnya yang menempel di pinggang mereka. Apa dunia tercengang, semua ketakutan oleh pedang tajam yang mempesona. Lin Ronan juga menggigil ketakutan. Kakak Lin, Dongling, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati. Lin Ronan berteriak dan memohon pada Damar. Damar menarik napas dalam-dalam dan berbisik, kemarilah, aku akan memberimu jarum. Aku Puntur, bisakah kamu menyelamatkanku? Jika kamu membuang waktu lagi, itu tidak akan menyelamatkan kamu. Oke, kamu mulai sekarang, cepat. Lin Ronan buru-buru mendekati Damar. Damar diam-diam mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya di titik Aku Puntur di tubuh Lin Ronan. Di bawah paksaan Zhao, gadis-gadis itu tidak punya pilihan selain berteriak ke kolam satu persatu. Ini benar-benar menuju ke tempat eksekusi. Dan hanya ada satu nasib untuk memasuki kolam, yaitu kematian. Beberapa orang ingin melawan dan beberapa orang ingin melarikan diri. Tapi begitu mereka pergi, mereka tanpa ampun dipenggal oleh murid-murid Hongyan. Ini adalah lembah Hongyan. Ada Master Hong Yangu di mana-mana. Mereka datang dan ingin keluar, tetapi tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, tempat seperti ngeri dongeng baru saja dipenuhi dengan bau darah. Dan satu demi satu tumbuh terbawa. Mata air panas di depan mereka, di mata para gadis seperti mulut iblis besar, menelan hidup mereka dengan kejam. Tapi ada pengecualian. Seorang gadis melompat ke dalam air dengan gemetar lalu berlari ke depan dengan mata terpejam. Dia pergi jauh-jauh tanpa halangan dan memanjat ke ujung mata air panas tanpa mati. Ini mengejutkan banyak orang. Dia benar-benar berjalan. Ya Tuhan, ini luar biasa. Selamat kepada adik perempuan. Kamu telah menyelesaikan ujian, kata Zhao sambil tersenyum. Namun gadis yang pergi ke darat itu bingung dan matanya kosong. Dia tidak memiliki sedikit pun kegembiraan dan sisa hidup sebaliknya. Dia tampak telah kehilangan ingatannya. Kerumunan itu tercengang. Tapi Zhao tidak menjelaskan dan buru-buru berkata, oke, adik perempuan, kamu lelah. Datang ke sini bawa adik perempuan ini untuk beristirahat dan berganti pakaian. Ya, kakak senior. Tak lama kemudian gadis itu dibawa pergi. Pemandangan menakutkan ini sekali lagi menakutkan. Apa yang terjadi? Lin Ronan bertanya dengan gemetar.
Mengubah secara paksa bagian dari fungsi tubuh secara alami akan mempengaruhi otak. Dia pasti akan kehilangan ingatannya. Damar berbisik sambil mengoleskan jarum. Apakah aku akan melakukan hal yang sama? Ronan bertanya dengan ketakutan. Tidak, tapi kamu harus berpura-pura. Berpura-pura amnesia, tidak masalah. Tidak, kamu harus berpura-pura setengah amnesia. Setelah amnesia, apa maksudmu? Itu karena kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak ingat apa-apa, tapi kamu harus ingat aku. Ketahuilah siapa aku. Kenapa? Saya tidak ingat apa-apa. Bukankah lebih sesederhana? Apakah kamu takut orang-orang dari Hongyangu akan mengusir kamu? Jangan khawatir, kamu tidak pergi. Mereka tidak berani melakukan apapun untukmu, kata Lin Zoan. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, haruskah saya mengatakan bahwa kamu naif atau tidak bersalah? Apakah kamu pikir orang-orang pembunuh dan kejam seperti Hongyangu akan berdebat dengan saya? Jika kamu kehilangan ingatan mereka akan membunuh saya secara langsung, lalu bawa kamu pergi dan cuci otakmu dan jadikan kamu milik mereka. Membunuhmu secara langsung. Ronan gemetar dan rasa dingin mengalir ke dahinya, menyebabkan dia gemetar tanpa sadar. Ketika wanita itu mendengar bahwa kamu akan membawa saya ke lembah, dia setuju begitu saja, karena dia akan membersihkan saya di sejak awal. Damar berkata, dengar, untuk lolos penilaian kamu harus kenali aku. Dengan cara ini mereka tidak punya alasan untuk menyerangku. Aku juga punya alasan untuk tinggal di Hongyangu. Kalau tidak, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Oke kakak senior Damar, Lin. Jangan khawatir, Ronan mengangguk dengan serius. Garis-garis itu turun satu persatu. Damar juga menyelesaikan aplikasi jarum. Dia menghela napas, tetapi tinjunya diam-diam mengepal ingin melakukannya, tetapi dia akhirnya menahannya. Menyaksikan garis-garis muda menghilang di depan matanya, dia secara alami merasakan sakit yang tak tertandingi dan tak tertahankan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah Hongyangu, bahkan jika dia secara paksa menghentikan semua ini, dia tidak dapat membawa garis-garis ini keluar dari Hongyangu dengan aman. Dia menggelengkan kepalanya tetapi melihat Suan duduk di seberangnya, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Dia menutup matanya dengan erat, tidak berani melihat semua ini. Oke, selanjutnya. Pada saat ini Zhao menelpon lagi. Ronan gemetar gilirannya. Mata Ronan melebar dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Melihat air kolam yang berwarna merah darah, kepalanya kosong, dia merasa kakinya sangat berat. Seolah-olah telapak kakinya terpaku ke tanah dan tidak bisa mengangkatnya. Mengapa kamu tidak turun dengan cepat? Apakah kamu ingin kami membantumu? Teriak Zhao, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Ronan menjadi menggigil dan menatap Damar dengan hati-hati. Kakak senior aku, apakah kamu benar-benar tidak apa-apa bagiku turun? Tentu saja, tetapi kamu harus tenang. Jangan terlalu gugup atau mereka akan melihat kekurangannya. Damar berbisik, percayalah pada dirimu sendiri, kamu harus melakukannya. Ronan menarik napas dalam-dalam dan tidak punya pilihan selain berjalan perlahan. Wah, airnya hangat, tapi Ronan merasa sedingin es. Dia menatap ke depan, mengetahui bahwa jika dia berjalan terlalu perlahan setelah memasuki air, dia pasti akan mati dan terlihat jelek. Jadi dia berteriak keras. Apa? Kemudian dia berlari menuju sisi berlawanan dari sup yang terlahir kembali. Wah, wah, wah. Air di kolam diguncang olehnya. Ronan menutup matanya dan berlari ke depan, berteriak sambil berlari, seolah-olah genangan air menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Murid-murid Hongyangu di sekitarnya memandangnya satu demi satu dengan alis berkerut. Akhirnya ledakan. Ronan menabrak sesuatu dan jatuh ke kolam dengan aduh. Kali ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, tetapi dia melihat dirinya dipasang di atas batu di ujung kolam suci. Kau sudah selesai. Ronan terkejut dan segera menyadari apa yang telah terjadi. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap kosong ke depannya. Setelah 3 atau 4 detik, dia merangkak keluar dari kolam dengan sedikit kaku. Lurus, selamat kakak muda, kamu sudah menjadi murid resmi di Hongyangu. Ayo bawa dia untuk segera berganti pakaian, kata Zhao. Kedua murid perempuan itu segera datang. Ronan pura-pura bingung, siap untuk pergi bersama mereka. Tiba-tiba dia bertindak seolah-olah dia telah mengingat sesuatu dan berteriak dengan gugup. Di mana Omikronnya? Di mana Omikronnya? Di mana Omikronnya? Aku
ingin unikronnya. Dia berteriak dengan berteriak memegangi kepalanya tiba-tiba dan sepertinya sangat kesakitan. Murid perempuan Hong Nyangu di sebelahnya terkejut. Damar di sini mengerti dan segera melangkah maju. Nona Ronan, apakah kamu baik-baik saja? Damar bertanya dengan perhatian. Kakak perempuan, ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa ingatan keturunan yang melewati air kolam suci akan dikosongkan? Mengapa Lin Ronan ini masih mengingat pria ini? Aku juga tidak tahu. Zhao juga bingung dengan mata dingin. Pada saat ini, Suan di sana tiba-tiba berdiri. Fungsi dari genangan air ini adalah untuk mengganggu pikiran orang, bukan untuk menghilangkan sama sekali pemikiran orang. Jika otak tidak berpengaruh secara menyeluruh, masih akan ada sisa ingatan, kata Suan. Para murid tiba-tiba menyadari apa yang harus saya lakukan sekarang. Zhao mengerutkan kening, berjalan ke Suan dan berkata dengan suara rendah. Dinyatakan di atas bahwa tidak peduli apakah Lin Ronan berhasil atau gagal dalam penilaian, dia akan bunuh orang ini yang bernama Qilin. Tetapi jika berhasil, Lin Ronan kehilangan ingatannya, tidak mengenalnya dan membunuhnya tidak akan berpengaruh pada Lin Ronan. Tetapi sekarang Lin Ronan masih memiliki ingatannya. Jika kita melakukan sesuatu, itu akan berdampak besar pada Lin Ronan. Apakah bagus? Suan berpikir sejenak dan berkata dengan ringan, biarkan Qilin pergi. Ayo pergi. Tidak bisa pergi. Syarat Lin Ronan untuk memasuki Hong Nyanguku adalah meminta Qilin untuk tinggal bersamanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Qilin pergi? Bagaimana saya bisa melakukan ini? Bagaimana saya bisa membawa seorang pria di dalam Hong Nyangu? Suan mengerutkan kening. Tapi aku berjanji pada Nona Lin sebelumnya. Dalam hal ini tidak ada pilihan. Hanya pria bernama Qilin ini yang bisa tinggal, kata Suan ringan. Benar-benar tidak. Saya khawatir Hong Nyangu tidak akan dikotori oleh pria ini. Tidak, kakak senior, kita tidak akan pernah setuju. Kali ini bukan Zhao yang keberatan, tetapi bahkan murid Hong Nyangu lainnya. Mereka dapat menjadi murid Hong Nyangu. Semuanya telah dibaptis dengan air suci dan ingatan mereka juga telah dihapus oleh rangkaian pemikiran Hong Nyangu, dan mereka sangat tahan terhadap manusia. Mereka telah memberikan batas kesabaran yang besar untuk memberikan pria bernama Qilin ini berdiri di sini. Jika mereka diizinkan tinggal di Hong Nyangu, bagaimana mereka bisa setuju? Suan sakit kepala. Pada saat ini hanya para penatua yang dapat dipanggil. Tetapi pada saat ini, Qilin di sini tiba-tiba melepas kacamata hitamnya dan berkata dengan serius kepada Zhao, Nona Zhao, mengapa ada yang salah dengan Nona Ronan? Zhao Yu hendak berbicara, tetapi ketika dia melirik Unikron, dia langsung terpana. Murid perempuan Hong Nyangu lainnya di sekitar juga terkejut dan tatapan mereka jatuh pada Unikron. Tetapi saya melihat Qilin berjalan beberapa langkah berdiri di depan Zhao dan berkata dengan nada bertanya, Nona Zhao, apakah kamu mendengarkan saya? Ada apa dengan Nyonya? Ah, ini. Zhao kembali sadar tetapi merasa jantungnya berdetak kencang dan napasnya sedikit pendek. Dia tidak bisa mengeluarkan amarahnya yang berapi-api, tetapi malah berkata dengan panik, dia baik-baik saja, dia pasti terlalu lelah, istirahat saja. Suan yang berada di belakang terkejut saat melihat ini. Dia juga melihat penampilan Qilin. Namun hatinya selalu setenang air, dan meskipun detak jantungnya semakin cepat, itu tidak sekeras Zhao yang lainnya. Apakah kamu beristirahat? Baiklah, tolong siapkan kamar untukku dan Nona untuk segera beristirahat. Selain itu, aku harus menemani sepanjang jalan. Qilin berkata dengan sungguh-sungguh, ini aku harus mengatakan yang di atas. Nada suara Zhao sangat melunak. Apakah kamu harus mengatakan yang di atas? Bukankah kamu setuju untuk membiarkan aku tinggal di lembah ketika kamu memasuki lembah? Ya, apakah itu? Itu bagus. Kamu bisa tinggal di sini. Ayo cepat atur kamar untuk junior Sister Ronan dan Tuan Qilin, kata Zhao buru-buru. Iya kakak, murid Hong Nyangu di sebelahnya berkata dan melangkah maju. Namun pada saat ini, murid di ujung yang lain bergegas keluar. Kakak senior Liu, biarkan aku membawa suster junior Ronan yang lainnya ke sana. Tidak, biarkan aku datang. Kakak perempuan semua lelah, biarkan aku pergi. Kakak muda Lin, Tuan Qilin, tolong datang ke sini. Biarkan aku. Sekelompok murid perempuan bergegas mendekat, berebut untuk membawa Lin Ronan dan Damar pergi. Kamu bajingan, pergi dari sini. Zhao Yue di sini marah dan segera berteriak.
Semua murid perempuan bergetar dan buru-buru mundur. Silsilah macam apa? Zhao memelototi orang-orang ini dan kemudian mengarahkan pada Qilin, yaitu Damar Dao, ikuti aku. Setelah berbicara, dia memimpin. Damar segera mendukung Lin Ronan ke depan. Di sisi lain, Suan menatap Damar dengan bingung dan khawatir. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada yang salah dengan Unicron. Ini Zhao Yue memimpin Damar dan Lin Ronan ke halaman terpencil. Itu berada di tengah lembah Hunyan. Sepanjang jalan, banyak murid memandang Damar dengan rasa ingin tahu. Damar memakai kacamatanya lagi. Meskipun dia menutupi banyak penampilannya, Zhao sudah melihat wajah di bawah kacamatanya. Dan dia tidak bisa melupakannya. Tetap di sini, nanti aku akan mengirim seseorang untuk membawakan seragam murid untuk Suster Lin dan membawakan kelas. Tuan Qilin, kamu harus tinggal di sini. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana, tahu? Zhao terbatuk, tidak berani menatap Damar, hanya menatap Lin Ronan. Tidak masalah, Damar mengangguk. Zhao Yue segera pergi. Begitu Zhao Yue pergi, Lin Ronan yang berpura-pura bingung dan lemah segera jatuh di tengah tidur di kamar dan berteriak. Tangannya terus meluruskan, mencubit di mana-mana, memamerkan giginya yang seolah-olah dalam keadaan hebat, rasa sakit. Ada apa? Sulit, benarkan? Awalnya aku tidak bereaksi ketika melangkah ke dalam kolam setelah aku lewat tubuhku hampir terpisah dari daging dan darah. Sakit sampai mati dan aku harus menanggung sepanjang jalan. Sepertinya tubuhmu tidak cocok dengan air di kolam. Jika aku tidak memberimu jarum sebelumnya, mungkin kamu akan mati di kolam seperti gadis-gadis itu. Dan kemudian dibawa pergi dan dibuang ke hutan belantara, kata Damar. Ketika Lin Ronan mendengar suara itu, wajahnya yang cantik menjadi pucat. Jangan takut, semuanya sudah berakhir dan kamu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Damar tertawa. Keberuntungan apa yang saya miliki dalam kemalangan ini? Itu adalah sup yang terlahir kembali. Jika orang-orang dari Hongyangu tidak berbohong, tubuhmu telah dibuang sebagian pena sekunder. Rendumu seharusnya ditutup. Pena surgawi telah lahir dan dentian telah mengembun. Orang-orang hari ini sudah itu bisa disebut jenius, kata Damar. Benarkah? Mata Lin Ronan melebar dengan ekspresi tidak percaya. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, rasakan sendiri bagaimana perasaanmu. Ini sangat sederhana. Pikirkan tentang beberapa seni bela diri yang telah kamu pelajari sebelumnya. Dan pikirkan tentang poin-poin yang tidak kamu hubungkan sebelumnya. Apakah kamu merasa bahwa kamu memiliki banyak ide sekarang, dan bahwa poin-poin yang kamu tidak bisa menerobos di masa lalu tiba-tiba menjadi lebih sederhana? Lin Ronan mendengar suara itu dan segera mengikutinya. Setelah beberapa saat, dia tampak bahagia. Sungguh, sebelumnya saya tidak tahu apa formula untuk gaya ketika memetik katana itu, tapi sekarang saya memikirkannya. Saya langsung mengerti bahwa itu adalah jalinan ki dan kekuatan. Ya Tuhan, ini luar biasa. Saya dulu belajar ini, saya bahkan tidak mengerti rumusnya. Sekarang saya hanya memikirkannya dan langsung mengerti. Saya benar-benar menjadi jenius sekarang. Lin Ronan sangat gembira, seluruh tubuhnya gemetar dan kegembiraan. Jadi itu sebabnya Hongyangu hanya menerima orang yang telah lulus dari Taniguchi. Karena orang yang bisa lulus bahkan jika mereka tidak jenius sebelumnya, sekarang jenius. Sekte mana yang tidak menyukai orang jenius? Damar berkata dengan tenang. Dengan cara ini seluruh sekte Hongyangu, bukankah mereka semua ada sebagian monster keji? Lin Ronan tiba-tiba memikirkan fakta yang mengerikan dan menarik napas dalam-dalam. Iya, jadi kekuatan Hongyangu sangat kuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Saya khawatir desa Yawang sebelumnya, sekte Kaisar Timur dan sekte kuno tidak dapat dibandingkan dengan Hongyangu. Bagaimanapun sebuah sekte yang berdiri dari para jenius iblis, kekuatannya telah melampaui apa yang dapat dibayangkan manusia. Jika itu masalahnya, kakak senior Lin, mengapa kamu tidak mencoba sup yang terlahir kembali itu? Lin Ronan berpikir sejenak dan berbisik, kami ingin membalas dendam guru, kami juga membutuhkan kekuatan. Itu pasti akan meningkat besar ketika saatnya tiba. Kita akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Tidak, Damar menggelengkan kepalanya. Air kolam sup itu tidak berguna bagiku.
Tidak bisakah kamu menyentuhnya? Aku baik-baik saja berenang di dalamnya. Lalu kenapa tidak mencobanya? Itu tidak perlu, karena aku sudah menggunakan sup yang lebih baik dari sup yang dilahirkan kembali ini, kata Damar dengan tenang. Ya, baru pada saat itulah Lin Ronan ingat bahwa pria di depannya adalah Dokter Damar terkenal. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mandi obat serupa? Dia tidak tahu bahwa sup yang terlahir kembali ini tidak dapat mengubah Damar, sebuah keberadaan dengan tubuh astral bawaan, dan pemandian obat yang diambil Damar pada awalnya berkali-kali lebih kuat dari ini. Bersiaplah, seseorang akan segera datang untuk membawamu ke kelas. Kurasa yang disebut kelas ini adalah cuci otak untukmu. Kamu harus lebih memperhatikan. Kalau begitu, manfaatkan waktu ini untuk menyelidiki organisasi Hongyangu. Damar mengangguk. Lin Ronan meliriknya diam-diam. Saya harus mengatakan bahwa teknik penyamaran Damar benar-benar keterlaluan. Wajah setelah melepas kacamata hitam sebenarnya lebih tampan dan menarik daripada Lin Senyi, dan memiliki temperamen jahat dan menawan yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi wanita manapun takut mereka tidak tahan dengan temperamen ini. Faktanya Lin Ronan juga tidak tahan. Dia sengaja meminta Damar untuk menyiapkan kacamata ini. Sekitar 5 menit kemudian seorang murid datang dan mengambil Lin Ronan. Damar segera berkemas melihat sekeliling halaman dan melihat bahwa tidak ada yang menjaganya. Jadi dia berencana untuk menyamar lagi untuk menyelidiki organ Hongyangu dan mengumpulkan informasi. Tapi sekarang, tuk tuk tuk, ada ketukan di pintu halaman. Kemudian suara yang sedikit gugup keluar. Tuan Qilin, apakah kamu di sini? Damar di sini terkejut. Dengarkan suara ini. Apakah itu Zhao? Bukankah Lin Ronan sudah dijemput? Apa yang masih dilakukan Zhao di sini? Damar berpikir sejenak dan samar-samar menyadari sesuatu dalam hatinya. Begitu Zhao datang, Damar pasti tidak akan bisa pergi karena putus asa dia hanya bisa keluar rumah untuk menyambutnya. Zhao Yue langsung pergi ke halaman melirik Damar, mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, Tuan Qilin, saya di sini untuk memperingatkan kamu. Ada peraturan tentang itu. Kamu tidak diizinkan meninggalkan halaman ini. Kamu hanya bisa pindah ke sini. Kami Hongyangu akan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar hidup. Jika kamu berani keluar dari sini, siapapun di Hongyangu dapat membunuhmu, mengerti? Jadi aku dipenjara di sini. Damar berpura-pura tidak senang. Ini adalah aturan di atas. Jika kamu tidak mau, kamu dapat meninggalkan lembah sekarang. Saya dapat mengirim kamu pergi. Zhao ragu-ragu dan berkata, namun Lin Ronan adalah majikan saya. Dia membayar saya banyak uang. Saya harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Dia sekarang adalah murid Hongyangu dan akan tinggal di sini, dan di masa depan kamu tidak bisa merawatnya selama sisa hidupmu, bukan? Itu tidak akan terjadi, tetapi kami menandatangani kontrak dengan batas waktu. Menurut batas waktu dalam kontrak, saya harus melindungi Lin Ronan selama sebulan. Jika saya pergi lebih awal, itu tidak hanya akan melalaikan tugas bagi saya, tetapi merugikan saya. Penghujatan profesional dan penghinaan pribadi. Jadi saya harus tinggal di sini bersama Lin Ronan selama sebulan. Begitu lama, Zhao terkejut lalu melangkah maju beberapa langkah dan berkata dengan suara rendah, saya menyarankan kamu untuk tinggal di sini selama 1 atau 2 hari. Lalu cepat kembali. Mengapa? Jangan banyak tanya. Kembali saja, ini bukan tempat untuk kamu tinggal. Itu tidak baik. Saya tidak meninggalkan majikan sendirian dalam kode profesional saya. Kamu bodoh. Apakah kamu tahu di mana Hongyangu kami? Apakah kamu pikir pengawal kecilmu dapat memanggil angin dan memanggil hujan di sini? Biarkan aku memberitahu. Jika bukan karena ingatan Suster Lin tidak sepenuhnya hilang, aku masih mengingatmu. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati. Hilang ingatan, Damar sengaja tampak terkejut. Nona Zhao, ada apa? Zhao buru-buru menutup mulutnya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan cemas. Jangan terlalu mengkhawatirkannya. Cepatlah dan dengarkan aku. Aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Nona Zhao, tolong jelaskan dengan jelas. Damar bertanya dengan sengaja. Zhao menolak untuk berbicara. Damar melepas kacamatanya dan terus bertanya.
Zhao tidak tahan lagi, dia segera gemetar, pipinya merah, bahkan berbicara sedikit canggung, dan saya tidak berani melihat Damar sama sekali. Tampaknya pria tampan itu masih berguna. Damar sedang berpikir, bahkan alasan dia menyamar juga dengan rencana ini. Wajah tampan dan wajah jelek jelas wajah tampan yang lebih baik untuk dihadapi dengan memberikan kesan terbaik. Setelah ditanyai berulang kali, Zhao benar-benar memberitahu Damar kebenaran secara langsung dan katakan semuanya. Bahkan sekuel dari sup yang terlahir kembali telah dibicarakan. Ini mengejutkan Damar sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak apa-apa. Di mata Zhao, dan tidak perlu takut dengan pengawal kecil seperti Kirin. Zhao ingin membunuh Kirin ini, dan dia merasa itu mudah baginya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu berada di tempat yang aman? Aku bilang kamu mati. Semoga beruntung jika suster muda Lin dibaptis di kolam sup dan ingatannya dikosongkan, maka nasibmu akan mati. Akhirnya kamu harus berterima kasih kepada majikan. Jika tidak, kamu sudah menjadi mayat. Zhao Yue berkata dengan marah. Damar sengaja membuat ekspresi ngeri dan berkata dengan suara gemetar, ini sebenarnya seperti ini. Arti di atas adalah mencari alasan untuk diam-diam membuangmu. Biarkan Junior Sister Lin tidak mengatakan apa-apa jika kamu tinggal di sini selama 2 atau 3 hari. Jika kamu ingin bertahan, pergilah sesegera mungkin. Jika tidak, dosen dan tetua di lembah itu benar-benar tidak mungkin. Seorang pria tidak akan diizinkan tinggal di sini. Zhao Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Damar tanpa diam, dia berjalan ke bangku batu dan di sampingnya duduk. Seperti memikirkan sesuatu, Zhao Yue melihat wajah profilnya yang sempurna sedikit tersesat. Setelah waktu yang lama, Damar tiba-tiba berdiri dan berkata dengan wajah serius. Nona Zhao, terima kasih telah mengakui semua ini kepadaku. Zhao Yue terkejut, pipinya sedikit merah, dia menoleh dan berkata, tidak perlu berterima kasih. Kebaikan Nona Zhao, Qilin akan mengingatnya seumur hidup. Namun Qilin tidak bisa pergi. Kenapa? Zhao Yue cemas. Karena ini prinsipku. Karena aku sudah berjanji, aku tidak boleh melanggar janjiku. Kalau begitu aku lebih baik mati, Damar berkata dengan tatapan lurus. Zhao Yue tinggal. Jantungnya berdetak sangat cepat, matanya menatap Damar, pikirannya sudah kosong. Apakah ada orang yang baik dan benar di dunia ini? Zhao Yue memeriksa kembali orang di depannya. Dia menemukan bahwa orang ini tidak hanya sangat tampan, tetapi juga memiliki pikiran dan kemauan yang luar biasa. Aku tidak menyangka ada orang sepertimu di dunia ini. Dia menghela napas dan berkata dengan suara serak. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menasihatimu. Tetap di sini, ingat, jangan pergi kemanapun. Jika tidak seorang pun akan pergi kemana saja. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Oke, terima kasih Nona Zhao. Damar berpura-pura bersyukur. Zhao Yue mengerutkan ke bibir cerinya, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Melihat ini, Damar segera berkemas dan berencana untuk menyelinap keluar. Tetapi pada saat ini, sosok lain berkedip di pintu. Damar terkejut, baru kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah murid perempuan Hunyangu lainnya. Apakah Tuan Kirin ada di dalam? Mereka berteriak hati-hati dan satu persatu seperti mencuri kucing. Damar tersenyum pahit, sudah menyadari niat mereka. Sepertinya dia harus menunggu Lin Ronan kembali sebelum dia bisa bertindak. Di malam hari, Lin Ronan yang lelah kembali ke halaman. Begitu dia memasuki rumah, dia berbaring di tempat tidur tampak lelah. Bagaimana? Damar bertanya dengannya. Aku lelah, apa yang mereka ajarkan padamu? Apalagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja itu cuci otak. Jika hanya mendengarkan ceramah biasa, tidak apa-apa. Tapi masalahnya adalah saya harus bekerja sama dengan akting. Saya sangat lelah. Saya akan gila, Lin Ronan berkata dengan wajah pahit. Jangan khawatir, kursusmu tidak akan bertahan terlalu lama. Ketika mereka merasa bahwa ketiga pandanganmu telah diubah oleh mereka harus memberimu tugas yang sesuai. Maka, kamu tidak harus bertindak seperti ini. Saya tidak ingin tinggal di tempat hantu seperti ini sepanjang waktu. Saya pikir ini sangat jahat di sini. Lin Ronan mendengus. Damar tersenyum. Ayo bertindak sekarang.
Kamu tetap di sini dan bantu aku berurusan dengan orang-orang di Hungnyangu. Damar mengerti. Jika kamu ingin menyamar seperti ini, jangan salahkan lembah dan ombak gila itu. Meskipun mereka telah dicuci otak, bagaimanapun juga mereka adalah wanita, gumam Lin Ronan. Suaranya sedikit aneh. Damar tidak banyak bicara. Dia menyamar, mengenakan topeng yang sudah disiapkan, dan meninggalkan halaman menuju Guguchi di kegelapan malam. Damar tidak berani masuk jauh ke dalam Hungnyangu. Lagi pula dia tahu terlalu sedikit tentang Hungnyangu, jadi dia memberanikan diri, takut identitasnya akan terungkap atau belum terlambat untuk mengumpulkan beberapa informasi. Sekarang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui organ-organ ini di pintu masuk Hungnyangu. Sebuah intuisi yang mampu membunuh puluhan ribu orang tidak bisa diremehkan. Damar memanfaatkan cahaya bulan untuk berjalan di jalan yang setapak. Orang Hungnyangu jarang keluar setelah gelap, dan konon mereka semua mengatur napas atau bermeditasi dan berlatih di tempat tinggal mereka. Hal-hal yang dipelajari Hal-hal yang dipelajari Hungnyangu sangat rumit, tidak hanya seni bela diri kuno yang sederhana, tetapi juga teknik mekanik, alkimia, dan sebagainya. Ketika Damar berjalan di jalan setapak, dia tidak bisa mencium bau obat di udara. Ini seharusnya menjadi area di mana para murid pemurnian obat tinggal. Dia melihat sekeliling dan segera menuju ke setelah. Ketika dia berdiri di sisi selatan Taniguchi, dia melihat beberapa murid tiba-tiba mendekat dan berjalan ke Taniguchi untuk mengganti penjaga. Damar mengamati secara diam-diam. Untuk sementara waktu, dia melihat bahwa untuk pergantian penjaga satu murid menyerahkan kunci pada murid lainnya. Mana kuncinya? Tidak ada gerbang di lembah Hongyan. Mungkinkah apakah kunci ke agensi? Damar berpikir sejenak dan menunggu dengan tenang. Setelah pergantian penjaga, dia segera memberi jarum dalam gelap. Wush! Beberapa murid semuanya ditusuk dengan jarum perak. Damar berjalan di punggungnya dan mengambil kunci dari muridnya. Beberapa murid membeku, tidak dapat melihat ke belakang. Mereka ingin membuka mulut untuk berteriak, tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Damar melihat kunci untuk waktu yang lama dan tidak tahu di mana itu. Jadi dia mengambil kunci itu dan pergi. Begitu jarumnya terlepas, beberapa murid perempuan segera melepaskan imobilisasi mereka dan berteriak keras, serangan musuh, seorang pencuri menyerang. Ayo, orang, teriakan itu terdengar dan Taniguchi segera menjadi gelisah. Banyak master Hungnyangu melompat ke udara dan bergegas menuju ke tempat ini. Damar segera bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan dalam diam apa yang telah terjadi. Suan dan Xingsan juga datang dan langsung bertanya, "Kakak senior Xuan, seorang menyelinap ke arah kita, sepertinya mereka mengklik akupoint kita dan mengambil kunci untuk membuka mekanisme pertahanan." Seorang murid perempuan buru-buru berkata. Suan itu mengerutkan kening, melihat sekeliling dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa orang itu?" "Saya tidak tahu, dia bersembunyi di belakang kami dan mengklik titik akupuntur. Kami tidak bisa melihat wajahnya. Ketika kami berbalik, dia sudah pergi. Kamu bahkan tidak tahu apakah pihak lain itu laki-laki atau perempuan?" tanya Siang Chan. "Ya. Apa yang aku ingin kamu lakukan?" Sing Chan dengan marah ingin menampar, tapi dihentikan oleh Suan. "Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan mereka. Yang paling penting adalah mendapatkan kuncinya kembali dengan cepat. Jika orang itu menggunakan kunci untuk mengendalikan organ, itu akan menjadi masalah besar." Suan berkata, "Kirim seseorang untuk memberitahu para tetua segera. Pada saat yang sama, kirim orang untuk mencari orang yang mencurigakan di dalam dan di luar lembah. Jika kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan, jatuhkan di tempat. Jika kamu berani melawan, tembak dan bunuh." "Ya, kakak senior." Semua orang berteriak serempak dan lari. Sing Baisa, "Kakak, apa perintahmu?" "Kamu bawa beberapa orang ke titik pembukaan organ untuk dijaga, dan jangan biarkan orang itu mendekati organ itu. Buka organnya." "Ya." Sing Chan mengangguk dan segera memimpin keempat murid Hongyan ke sisi barat daya Taniguchi.
Melihat ini, Damar dalam kegelapan juga dengan cepat menyentuhnya. Ada rumput kosong di ujung barat daya, tapi di tengah rumput ada meja berlapis marmer. Ketika Sing Chan dan yang lainnya tidak datang, ada 4 murid Hung Nyangu berdiri di sekitar meja. Setelah mereka tiba, mereka segera mengelilingi meja serius. Damar sedikit menyeringit. Kali ini tidak mudah. Orang-orang ini membuat lingkaran dengan membelakangi punggung. Dan itu tidak peduli arah mana yang akan dilewati, dia akan terlihat. Meskipun memakai topeng, dia bisa dinilai sebagai laki-laki hanya dengan melihat bentuk tubuhnya. Jika menyangkut pria, saya khawatir orang-orang dari Hong Nyangu akan segera menemukan Tuan Kilin di sebelah Lin Ronan. Pada saat itu, Damar tidak mengatakan apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri atau tidak. Tetapi dia takut dia tidak akan bisa tinggal di Hong Nyangu ini. Saya memikirkannya, tetapi tidak dapat menemukan solusi. Tiba-tiba Damar menyadari sesuatu dan melirik ke dinding batu di sebelahnya. Itu saja. Dia membuat keputusan di dalam hatinya, mengambil jarum perak lagi dan melambai pada Sing Chan dan yang lainnya. Wush, jarum perak diam-diam tertancap di leher mereka. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa bergerak. Damar segera memandang dinding batu di sebelahnya dan pria melangkah di sepanjang dinding batu. Jadi dia berlari ke gentingan 3 atau 4 meter dan kemudian dengan kekuatan keras dia melompat langsung dari udara ke tengah lingkaran. Dikelilingi oleh Sing Chan dan yang lainnya di atas meja itu. Damar mengangkat matanya dan segera sangat gembira, tapi saya melihat tonjolan kecil di tengah meja dan ada lubang kunci di tonjolan itu. Pembukaan organ memang ada di sini. Damar sangat gembira, tanpa ragu-ragu dia segera mengeluarkan kunci dan memasukkannya. Sebuah putaran, klik, sebuah suara membosankan keluar, kemudian Taniguchi dari seluruh lembah Hungyan sedikit bergetar. Apa yang telah terjadi? Mengapa agensi dibuka? Pergi ke agensi untuk menyalakannya dan lihat. Ada teriakan di mana-mana. Melihat ini, Damar segera mengangkat tangannya untuk menutup jarum. Melompat lagi, melompat ke langit dan menginjak dinding batu dan pergi dengan cepat. Kehilangan kendali, jarum perak Sing Chan dan yang lainnya semua jatuh ke tanah. Mereka dengan cepat bangkit dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak sedikit pun dari orang itu. Sial, biarkan dia kabur. Siapapun pria itu, aku harus menangkapnya. Sing Chan berteriak dengan marah. Pada saat ini, Suan memimpin sejumlah besar murid Hong Nyangu ke tempat ini. Sing Chan, apa yang terjadi? Kakak perempuan, aku tidak tahu. Sing Chan membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kamu tidak tahu, Suan? Liu mengerutkan kening lagi. Kami dijaga dengan baik di sini, tetapi tiba-tiba seperti seorang telah melubangi dan kami tidak bisa bergerak dan kemudian kami mendengar gerakan di belakang, pembukaan mekanisme. Kemudian mekanisme dibuka, Sing Chan menurunkan suaranya, berenrot. Jadi kamu tidak melihat seperti apa rupa orang itu? Ya, menghadap jauh, aku tidak bisa melihat dengan jelas, kata Sing Chan dengan sedikit ketakutan. Semua orang merasa luar biasa. Mungkinkah orang itu hantu? Ada begitu banyak orang, mereka bahkan tidak bisa melihat sisi lain dengan jelas. Siapa ini? Murid dari sekitarnya sedang berbicara. Suan berpikir sejenak lalu berkata dengan suara serak. Tutup organisasi segera. Pada saat yang sama, rekrut para murid dari luar lembah. Kamu tidak perlu pergi keluar lembah untuk mencarinya. Kakak, apa maksudmu? Orang itu pasti dari Hong Nyanguku. Mengapa kamu begitu yakin, suster? Pihak lain tidak berani membiarkanmu melihat sosoknya hanya karena kamu takut akan mengenalinya. Jika itu adalah seorang dari luar lembah, mengapa repot-repot? Kakak senior benar, jadi Hong Nyanguku adalah pengkhianat. Sing Chan menggertakkan giginya. Saya akan melaporkan masalah ini ke atas. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang sekarang adalah menutup organ. Tapi kakak senior, kuncinya ditarik oleh orang itu. Kami khawatir kami belum bisa menutup mekanismenya. Jika kamu tidak dapat menutupnya, tutuplah dengan paksa. Jika tidak, murid-murid Gu saya tidak akan dapat memasuki atau meninggalkan lembah. Akan ada banyak masalah. Iya kakak, orang-orang bertindak. Suan berkeliaran, dia tahu bahwa jelas tidak mungkin menemukan orang itu. Sekarang dia hanya ingin mencari tahu mengapa orang itu ingin membuka agensi Hong Nyangu dan apa tujuannya. Suan sangat bingung.
Tapi segera dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan pada saat ini sebuah suara membuyarkan pikirannya. Dosen Bai Suan ada di sini. Suan tertegun sejenak, lalu segera berdiri dan membungkuk sedikit. Dosen Bai Suan, Bai Suan datang dan mengangguk. Apa yang terjadi? Suan segera menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Apa? Hong Yanguku punya pencuri. Apakah kamu tahu siapa itu? Masih belum jelas. Sial, apa yang kalian semua lakukan? Kamu tidak tahu, Suan, jika masalah ini sampai ke pemilik lembah, kamu tidak akan bisa memakannya. Aku memerintahkanmu untuk memberimu jawaban dalam waktu 1 jam. Dan pencurinya harus ditangkap. Apakah kamu mendengar? 1 jam, Suan tercengang. Dalam waktu sesingkat itu tidak mungkin untuk mencari di seluruh lembah Hongyan untuk menemukan pembunuhnya. Lembah Hongyan juga sangat besar dan Suan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi dia sudah punya ide. Dusen Bai Suan, meskipun saya tidak dapat menemukan siapa pencurinya untuk sementara waktu, tapi saya telah mengidentifikasi orang yang mencurigakan. Kita dapat pergi dan bertanya. Jika kita yakin dia orang lain, kita harus segera menangkapnya. Objek yang mencurigakan, siapa yang kamu maksud? Tanya dosen Bai Suan. Tuan Kilin. Suan mengucapkan 4 kata ini dengan tenang. Begitu 4 kata ini keluar, semua orang di sekitar mereka tiba-tiba menyadari. Memang ketika orang ini baru saja datang ke Hongyangu, hal seperti itu tidak pernah terjadi di lembah. Mengatakan bahwa dia tidak curiga dan tidak ada yang percaya. Segera pergi ke tempat Lin Ronan. Dosen Bai Suan tidak ragu-ragu melambaikan tangannya dan memimpin orang banyak pergi. Pada saat yang sama, Damar baru saja kembali ke halaman. Dia memegang ponsel di tangannya dan gambar organ tempat Hongyan Taniguchi dibuka, ditangkap di ponsel. Dalam waktu yang sesingkat itu, dia tidak bisa melihat dengan jelas struktur dan fungsi setiap organ dalam waktu. Tetapi jika kamu dapat mengambil gambar dengan ponsel dan menontonnya perlahan, itu masih dapat sangat efisien. Bagaimana? Lin Ronan dengan cepat bangun dari tempat tidur dan bertanya. Semuanya berjalan dengan baik. Damar mengguncang teleponnya. Itu bagus. Lin Ronan menghela napas dan hatinya yang gelisah menjadi tenang. Langkah selanjutnya adalah mempelajari mekanisme Hongyangu ini secara perlahan. Saya akan mengirim gambarnya ke Mahai nanti dan biarkan mereka menemukan tim khusus untuk mempelajari prinsip dan strukturnya. Damar berkata dengan membuka nomor Mahai dan mengirim video dan gambar satu persatu. Tersedia saat ini ledakan. Gerbang halaman tiba-tiba ditendang terbuka. Setelah itu sejumlah besar murid Hongyangu bergegas masuk memandangi halaman ke tempat tanpa air. Lin Ronan terkejut apa yang telah terjadi. Melalui jendela dia melihat orang-orang Hongyangu dan bergegas masuk ke halaman dan menjadi sangat gugup. Mata Damar menyipit dan dia segera mendengus. Jangan gugup, mereka pasti curiga padaku. Kamu berperilaku wajar, tidak masalah. Oke, Lin Ronan menelan ludah tetapi tangannya sedikit gemetar. Damar mengambil inisiatif untuk keluar. Ada apa, kakak perempuan senior? Damar bertanya dengan tenang. Di mana Lin Ronan? Dosen Bai Suan memandang Damar dengan jijik lalu berkata, aku di sini, kamu. Lin Ronan berjalan keluar dari ruangan dan masih terlihat bingung. Berani, Lin Ronan, bukankah kamu berani memberi hormat? Dengan cepat ketika dia melihat dosen Bai Suan, murid perempuan di sampingnya memarahi. Lin Ronan terkejut dan hendak membungkuk, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu dan membungkuk sedikit dengan lemah dan berkata, halo, Bai, dosen Bai Suan. Hah? Dosen Bai Suan cukup tidak senang ketika melihat gerakan Lin Ronan sangat tidak wajar. Dosen Bai Suan, Lin Ronan adalah orang yang masuk hari ini. Beberapa kursus belum selesai, jadi etiketnya tidak ada. Suan segera menjelaskan, itu bukan untuknya hari ini. Dosen Bai Suan melirik Damar dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah pengawal Ki Damar. Menemani Lin Ronan kan? Ya, Damar mengangguk. Katakan, kemana sejak kamu? Aku sudah di sini sepanjang waktu. Damar tampak polos. Apakah kamu masih keras kepala saat ini? Kamu pergi ke Taniguchi sekarang, merampok kunci murid guru saya dan membuka organ Taniguchi. Kan? Katakan, siapa yang mengirimmu? Mengapa kamu membuka Guguchiku? Organ, apakah tujuanmu? Dosen Bai Suan berteriak satu demi satu. Setiap kata keras dan kuat. Jika mereka tidak berpikiran mental,
mereka akan menyerah pada kata-katanya sejak lama. Tapi Damar juga seseorang yang telah melihat angin kencang dan ombak. Dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya, dia berkata, "Nona, apa yang kamu bicarakan? Apa mekanisme pembukaannya? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan." "Kamu masih berpura-pura menjadi bawang putih," dosen Baisuan dengan marah memarahi. "Sepertinya dia akan disiksa. Ayo bawa dia ke bawah dan siksa, dan saya ingin melihat apakah dia keras dan mulut atau apakah tulangnya keras." "Ya, dosen." Murid di sebelahnya segera melangkah maju. "Apa yang kamu lakukan?" Lin Ronan segera menghentikannya. "Lin Ronan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu adalah murid Hung Nyanguku. Kamu harus mendengarkan dosen ini." Tapi dia pengawalku. Jika kamu tidak tahu bahwa kamu telah dibaptis di kolam suci, apakah menurut kamu dosen ini akan membiarkan kamu pergi?" Dosen Baisuan mendengus. "Kalian tidak masuk akal." Damar berpura-pura marah. "Aku hanya bersikap tidak masuk akal." "Apa yang bisa kamu lakukan?" Dosen Baisuan berkata dengan kosong. "Lakukan. Ikuti perintah." Murid teriak murid itu. Tetapi pada saat ini Suan tidak berbicara. "Dosen Baisuan, mari kita bertanya dengan jelas sebelum kita melakukannya. Jika tidak, apa gunanya membiarkan pencuri yang sebenarnya tidak dihukum?" "Apalagi yang perlu saya tanyakan?" Dosen Baisuan mengerutkan kening. "Biarkan aku mengajukan beberapa pertanyaan lagi padanya. Hanya buang-buang waktu. Tanya saja. Aku tidak terburu-buru saat ini. Dia tidak bisa kabur." Dosen Baisuan mendengus. Suan melangkah maju dan bertanya dengan sikap yang menyenangkan. "Tuan Kilin, apakah kamu yakin telah berada di sini malam ini?" "Tentu." "Apakah kamu memiliki bukti bahwa kamu pernah berada di halaman ini? Apakah itu dianggap sebagai saksi?" Mata Lin Ronan tidak pernah meninggalkanku. Suan memandang Lin Ronan, namun Lin Ronan tidak bisa berhenti mengangguk. "Kakak perempuan, saya dapat membuktikannya bahwa dia tidak pernah pergi dari sini. Apakah begitu?" Suan menyentuh dagunya yang lembut dan tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu melepas sepatumu? Aku ingin melihat solmu." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa dijelaskan. Ada apa dengan sol sepatunya? Dosen Baisuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Damar tidak tahu lumpur di Taniguchi itu lumpur hitam. Lumpur di sini adalah lumpur baru. Jika orang ini pergi ke Taniguchi, maka lumpur di sol sepatunya pasti lumpur hitam. Bukan lumpur baru di sini. Mata orang-orang berbinar ketika mereka mendengarnya. "Lepaskan sepatumu." Dosen Baisuan segera bergerak. Namun dia melihat bahwa wajah Damar sangat jelek. "Bisakah kamu tidak lepas landas? Apakah kamu bersalah? Lepaskan saja." "Ayo cepat!" Kerumunan berteriak. Lin Ronan di belakangnya hampir pingsan karena ketakutan. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Suan ini benar-benar memiliki trik seperti itu? Damar mengerutkan kening dan tahu bahwa tidak ada jalan keluar, tapi dalam keputusasaan dia hanya bisa melepaskan sepatu kulit dan kakinya. Begitu sepatu dilepas, beberapa murid perempuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi bibir mereka dan tertawa. Baru saat itulah dia melihat kaos kaki kiri Damar robek dan ibu jarinya terbuka. "Aku bilang jangan lepaskan. Aku sangat malu dengan ini," kata Damar tak berdaya. Suan mengabaikannya tetapi dengan hati-hati memeriksa sol sepatunya. "Suan, bagaimana kabarnya?" Dosen Baisuan di sebelahnya bertanya. "Tidak ada lumpur hitam Taniguchi." Suan berkata dengan sungguh-sungguh. "Benarkah? Mungkinkah kita menyalahkan orang baik?" Dosen Baisuan mengerutkan kening. "Meskipun tidak ada lumpur hitam tetapi apa? Saraf semua orang tegang lagi. Tapi soal ini ada bekas cucian." Suan mengangkat kepalanya dan menatap Damar. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Damar akan ketahuan oleh murid dari Hung Nyangu? Dan ataukah Damar bisa menyembunyikan? Oke. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Capek guys ya.